kita bahas bersama-sama. Gagasan pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat di kalimat utama, bisa diletakkan di kalimat pertama dan terakhir. Anak-anak harus memahami dulu sebelum anak-anak menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak perlu mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama terletak di 3 tempat. Yang pertama, terletak di kalimat pertama atau sering disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua, terletak di kalimat terakhir atau sering disebut dengan paragraf induktif. Dan yang ketiga, terdapat di kalimat pertama dan terakhir atau sering disebut sebagai paragraf campuran. Anak-anak pun pasti bertanya-tanya, bagaimana cara menentukan kalimat utama? Ada beberapa cara untuk menentukan kalimat utama. Yang pertama, anak-anak harus membaca semua paragraf dari mulai pertama hingga terakhir. Yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat terakhir. Sekarang kita pelajari melalui teks bacaan berikut. Manakah kalimat utamanya? Untuk menentukan kalimat utama, kita harus membaca keseluruhan dari isi paragraf. Mari kita baca bersama-sama. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat joglo dan pakaian adat kebaya. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi, Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Nah, apakah anak-anak sudah menemukan kalimat utama? Baiklah, kita bahas di sini. Karena di sini di kalimat terakhir ada kata kesimpulan, maka kalimat utama berada di kalimat terakhir. Dengan kalimatnya adalah, jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Berikutnya, langkah ketiga menentukan kalimat utama. Jika di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat pertama. Nah, dari penjelasan sebelumnya, sekarang kita kembali mencari manakah kalimat utamanya. Kita baca teksnya bersama-sama. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, apakah di sini anak-anak menemukan kata kesimpulan atau kata hubung? Jika tidak ada, berarti kalimat utama berada di kalimat pertama. Baiklah, setelah mengetahui cara menentukan kalimat utama, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang gagasan pokok.
Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utama itu pendek. Gagasan pokok dapat pula menyingkat kalimat utama. Berikut merupakan langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, kita harus membaca paragraf dengan cermat. Setelah itu, kita harus mencari kalimat utamanya. Cermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utama tersebut. Baiklah, dari penjelasan sebelumnya, kita kembali mencari manakah gagasan pokoknya. Seperti biasa, sebelum kita menentukan gagasan pokok, kita harus membaca keseluruhan isi dari paragraf. Mari kita baca bersama-sama. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Manakah gagasan pokoknya? Anak-anak, perhatikan paragraf ini. Apakah dalam paragraf ini terdapat kata hubung atau kata yang menunjukkan kesimpulan? Jika tidak ada, berarti kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Maka dari itu, berarti gagasan pokoknya berada di kalimat pertama, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Ingat, dalam penentuan gagasan pokok, anak-anak bisa meringkas kalimat tersebut jika kalimatnya terlalu panjang. Namun, jika kalimat tersebut pendek, anak-anak boleh menuliskan keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya menjadi pendukung dari gagasan pokok. Baiklah, kali ini kita akan membahas paragraf yang sama di slide sebelumnya, namun dengan bahasan yang berbeda, yaitu mengenai gagasan pendukung. Seperti yang sudah anak-anak ketahui di slide sebelumnya, bahwa gagasan pokok dari paragraf ini adalah Indonesia memiliki keragaman budaya. Yang seperti kita ketahui, gagasan pokoknya kita ketemui di kalimat pertama. Untuk menentukan gagasan pendukung, berarti kalimat yang merupakan gagasan pendukung adalah kalimat selain kalimat utama, yaitu berada di kalimat dalam paragraf ini. Kalimat pendukungnya berada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga diketemuilah gagasan pendukungnya sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Yang kedua, keberagaman di Indonesia berupa negara kepulauan. Yang ketiga, pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai sini, apakah anak-anak sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Semoga bisa menjadi pembelajaran dan anak-anak bisa mengerti tentang materi kali ini. Anak-anak,
Karena pokok pembahasan kita pada materi kali ini sudah selesai, maka video pembelajaran hari ini, pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami dengan sebaik mungkin. Anak-anak, jangan lupa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa ya. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam pembelajaran. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.